Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kecelakaan kalau dari sisi akhlak ini memang rata-rata orangnya itu biasanya keras kepala ya, sering melawan orang tua, sering gak cocok. Tapi kita ini sebagai manusia dilarang suudzon ya. Kalau lihat orang kecelakaan jangan muncul suudzonnya ya, jangan-jangan memang melawan sama orang tua makanya kecelakaan ya, jangan gitu ya. Jadi kecelakaan itu penyebabnya macam-macam ya, dari faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalan, atau faktor lingkungan. Faktor manusia itu maksudnya apa ya? Kalau orang itu mengemudi dalam keadaan stres atau mengantuk, itu kan ya bisa juga ya kecelakaan. Atau dalam keadaan mabuk, atau menggunakan ponsel ya, waktu mengemudi menggunakan ponsel ya, sambil mengemudi sambil telepon-teleponan ya sama teman atau siapa ya. Ini kan tidak konsentrasi ya, bisa juga kecelakaan. Tidak menggunakan sabuk pengaman atau helm. Jadi kalau orang itu sudah takdirnya hari itu kecelakaan, tapi kalau pakai helm kan ini sudah termasuk meminimkan lah istilahnya ya, meminimkan resiko. Jadi kalau sudah waktunya ya nggak bisa dihindari. Ya tinggal bagaimana caranya supaya nggak parah ya gitu aja. Nggak usah takut. Jadi kecelakaan ini ada yang karena musibah, ada yang karena ujian. Makanya kita kalau lihat orang kecelakaan jangan muncul suudzonnya. Oh jangan-jangan memang keras kepala, makanya kecelakaan ya. Nggak selalu begitu. Ada yang karena ujian, ada yang karena musibah. Ya penyebabnya macam-macam ya. Kalau dari faktor kendaraan biasanya ban yang botak itu biasanya rawan ya, rawan kecelakaan. Jadi kalau orang itu sebelum berkendara harus dicek dulu ya, remnya blong, itu bisa juga menyebabkan kecelakaan, atau mesin yang bermasalah dan lain sebagainya. Kalau dari faktor jalan ya misalnya jalannya berlubang, apalagi di malam hari ya. Jadi kalau keluar malam ya harus hati-hati ya, harus sangat hati-hati. Kalau bisa ya di pagi atau siang hari ya, kalau memang nggak memungkinkan harus keluar malam, kan kerja itu ada yang shift-shiftan ya, ada yang malam ya. Kalau yang seperti itu ya jalan itu berlubang kadang-kadang nggak kelihatan ya, tahu-tahu ya langsung kecelakaan, keceklong ya istilahnya. Jalan rusak, kurangnya rambu-rambu ya. Jalan yang sempit, berkelok, berbukit ya, itu bisa juga nanti gampang sekali kecelakaan. Atau faktor lingkungan ya. Kecelakaan lalu lintas biasanya berhubungan juga dengan hujan dan angin kencang ya. Jadi kalau seperti itu ya jangan menyalahkan hujan ya, harus hati-hati. Kalau musimnya hujan ya jam berapapun ya hujan ya. Jadi harus hati-hati. Kalau hujannya deras, anginnya kencang, mending berhenti sejenak. Termasuk kebisingan, polusi, atau keramaian. Ya ini kan orang jadi terganggu ya, nggak konsentrasi. Atau tiba-tiba ada kucing yang nyebrang, ya tadinya nggak kelihatan apa-apa, tiba-tiba nyelonong, nah itu bisa juga. Jadi kalau dari sisi akhlak memang beda ya. Jadi kalau sudah hati-hati kok sampai kecelakaan, itu penyebabnya kalau nggak musibah ya ujian. Nah, musibah yang berupa kecelakaan itu berarti di situ ada dosa. Dosa yang mana? Dosa sering melawan orang tua, jadi seringkali berbeda pendapat. Jadi kalau dinasihati misalnya, nak jangan keluar malam ya nak. Enggak bisa bu, aku sudah janji sama teman.
itu kan melawan ya, melawan secara langsung gitu. Itu biasanya ada kendaraan di depan langsung nabrak dia. Kalau dinasihati iya, hanya iya saja tapi enggak patuh, hanya iya di lesan tapi enggak dituruti nasihat orang tua, itu biasanya menabrak kendaraan yang di depan. Kalau ditabrak dari belakang, biasanya kalau disuruh oleh orang tua ya, itu enggak secepatnya melaksanakan. Kalau dari sisi kiri atau kanan sering menyindir ayah ibunya. Jadi kalau menyindir jangan dianggap enggak dosa ya. Kalau itu sering dilakukan, belum mohon ampun pada Allah, di titik kesalahannya, belum minta maaf pada orang tua, ya nanti suatu saat akan disentil sama Allah Ta'ala dengan keserempet ya, mau nyebrang keserempet motor atau keserempet mobil dan lain sebagainya. Makanlah produk-produk Allah yang berupa rempah rimpang, buah dan sayur. Jadi kalau sudah makan buah, rempah rimpang dan sayur, berdoalah minta diberikan kesehatan. Ya Allah, aku sudah makan produkmu. Berikanlah aku kesehatan agar kuat beribadah kepadamu. Nah, doanya seperti itu ya. Jadi produk-produk Allah itu semakin alami, semakin bagus. Bunda itu kalau siang hari suka emping melinjo ya yang digoreng, dan itu minumnya susu Denko tanpa gula, pakai es batu. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim.